Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di perkuliahan online kita. Masih bersama saya Iman Sofik, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Universitas Sains Universitas Tekom Semarang. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang refreshing mengenai database ya. Sebelum nanti masuk ke database server. Ya, baiklah, akan saya tampilkan dulu untuk PowerPoint-nya. Ya. Ya, jadi manajemen data itu merupakan bagian dari manajemen sumber daya informasi. Jadi kalau kita bicara mengenai sistem informasi sendiri, ada beberapa sumber daya yang nanti terlibat ya. Ada software, ada hardware, ada people atau orangnya, dan juga tentu saja adalah informasi itu sendiri. Di mana informasi ini bisa kita dapatkan karena adanya data. Ya. Jadi manajemen sumber daya informasi ini mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa sumber daya data pada sebuah institusi, organisasi, atau perusahaan itu akurat, mutakhir, aman dari gangguan, dan tersedia dari pemakai. Ya, jadi intinya pada saat manajemen data, pastikanlah bahwa data itu sifatnya akurat, ya, mutakhir sesuai kondisi yang terkini, kemudian aman dari gangguan, dan siap digunakan sewaktu-waktu oleh pemakai. Nah, ini membutuhkan yang namanya software atau perangkat lunak. Perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola database disebut dengan DBMS. Ya, singkatan dari Database Management System. Jadi semuanya ya, apapun software yang nanti berfungsi untuk mengelola database namanya DBMS. Apapun namanya, sekali lagi. Sedangkan orang yang bertanggung jawab atas database tersebut dinamakan dengan DBA atau database administrator. Ya. Nah, jadi kalau ada lowongan ataupun info dibutuhkan seorang DBA, berarti tugas dari yang bersangkutan adalah mengelola database tersebut. Gitu. Nah, kita refreshing sejenak. Ya, tadi kita sering menyebut dengan istilah database ya, basis data. Ada kata-kata data di sana. Apa itu data? Data adalah nilai atau value yang merepresentasikan, ya, mendeskripsikan suatu objek atau kejadian. Jadi bisa objek, juga bisa kejadian atau event. Ya, misalnya objek kursi. Ya, jadi bagaimana mendeskripsikan sebuah kursi itu adalah data. Atau bisa juga kejadian, peristiwa. Ya, peristiwa misalnya rapat, ya, peristiwa mengenai kegiatan perkuliahan. Itu juga bisa menjadi sebuah data. Nah, sedangkan database sendiri, nah ini punya definisi sebagai berikut. Database adalah suatu koleksi data komputer. Ya, jadi database itu berarti elektronik. Ya, tidak bisa database itu manual, ditulis pakai kertas atau digambar pakai tangan. Nah, itu bukan database, tapi bisa menjadi bagian dari database asalkan nanti menjadi bentuk elektronik, bentuk digital. Yang pertama, yang kedua, yang namanya database itu terintegrasi, terhubung ya, tersambung jadi satu, kemudian diorganisasikan, ya, dikelola dengan cara tertentu dan disimpan dalam suatu cara yang memudahkan pengambilan kembali. Nah, ini syarat sebuah database terlihat di situ ada beberapa elemen ya, syarat. Yang pertama tadi ada koleksi data yang sudah terkomputer, yang terintegrasi, terhubung, kemudian diorganisasi dan disimpan dengan suatu cara atau metode tertentu. Kemudian juga bagaimana
mudah untuk diambil kembali, mudah untuk didapatkan kembali data yang dimaksud. Nah, ini syarat-syarat sesuatu bisa disebut dengan database tadi. Itulah kenapa kalau teman-teman misalnya membuat database, taruhlah misalnya diakses ya, itu tidak serta-merta kemudian kita memasukkan datanya, tetapi ada langkah-langkah awal untuk misalnya menentukan tipe data. Ya, ini data yang dimasukkan, huruf, angka, tanggal, ataukah yang lain, gambar misalnya. Lain kalau kita misalnya memasukkan data lewat MS Word misalnya. Nah, teman-teman bisa langsung ngisi datanya apapun yang diinginkan. Tapi kalau kita sudah bicara mengenai database, maka ada langkah-langkah yang nanti mesti teman-teman awali pada waktu membuat database tersebut. Oke. Ya, kemudian yang berikutnya adalah tadi disebutkan di awal bagian dari manajemen data. Nah, sebenarnya di manajemen data itu ada kegiatan apa saja sih? Nah, kalau kita merujuk maka sebenarnya ada sekitar 7 ya. Ada 7 proses yang terjadi pada manajemen data. Yang pertama adalah pengumpulan data, kemudian yang kedua ada integritas dan pengujian, kemudian ada yang namanya kegiatan penyimpanan, kegiatan pemeliharaan, ya, keamanan, mengorganisasi, dan pengambilan. Nah, ini 7 kegiatan yang terjadi pada proses manajemen data. Pada proses sebelum adanya komputer, semua kegiatan ini dilakukan oleh seorang user, seorang pegawai. Ya, administrasi dari mulai mengumpulkan data, menguji apakah datanya itu sesuai atau tidak, kemudian menyimpan data sampai dengan proses pengambilan data itu dilakukan oleh bagian administrasi. Nah, tetapi seiring dengan perkembangan komputer, maka 7 proses atau 7 kegiatan yang ada pada manajemen data ini sebagian sudah diambil alih oleh komputer. Manusia nanti hanya pada tahap 1 dan 2 saja, ini pengumpulan data dan pengujian. Itu dilakukan oleh manusia, sedangkan mulai proses penyimpanan sampai pengambilan data dibantu oleh komputer. Nah, di mengumpulkan data ini, ngoleksi datanya dapatnya dari mana saja. Kemudian integritas dan pengujian, nanti teman-teman akan mendapatkan yang namanya proses ini flow diagram ya, kemudian ada proses DFD, kemudian ada proses normalisasi, dan juga ada proses ERD. Nah, ini proses-proses ini dilakukan sudah menggunakan bantuan komputer, tapi analisa dan sebagainya ini dilakukan oleh manusia. Nah, jadi seorang developer itu tentunya nanti akan akrab dengan proses-proses yang tadi saya sebutkan, dari mulai proses ERD, normalisasi itu dilakukan oleh manusia. Nah, bisa jadi nanti seiring perkembangan AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, bisa saja langkah-langkah ini nanti dilakukan oleh mesin, ya oleh komputer dalam hal ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sebelah kanannya ada seorang wanita, dia sedang menggambar ya. Ini bagian dari ERD ya teman-teman ya. Mungkin waktu teman-teman belajar basis data kemarin diakses utama, itu ada proses yang menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Tabel ini punya enggak hubungan dengan tabel yang lainnya. Nah, biasanya ada namanya primary key, foreign key, ya kunci ya. Nah, itu yang nanti akan digunakan sebagai penghubung antara kedua atau ketiga atau keempat atau beberapa tabel yang ada pada sebuah database. Jadi database itu enggak cuma satu. Kalau kita lihat di sini ada hubungan ya. Nah, hubungan ini. Nah, hubungan atau integritas antara satu tabel dengan tabel yang lain, ini yang nanti bagian dari yang namanya database. Oke.
Ya, penyimpanan ini tadi dilakukan oleh software DBMS, pemeliharaan juga termasuk proses backup dan restore ya. Kemudian fungsi keamanan ini perlu adanya password, perlu adanya replikasi, perlu adanya redundansi dan sebagainya ya, itu dilakukan di sisi keamanan termasuk memasang antivirus dan sebagainya ya, itu ada di bagian keamanan. Mengorganisasi ini membagi siapa saja yang nanti terlibat pada pengelolaan database, karena seorang DBA biasanya hanya di awal saja, langkah berikutnya nanti by system dan juga by user yang menangani masalah-masalah tertentu. Pengambilan ini mengambil data yang dibutuhkan, misalnya seperti kalau teman-teman pakai Google mau menampilkan pencarian tertentu pakai Google ya, atau mungkin mencari gambar tertentu, mencari video tertentu. Nah, ini menggunakan proses-proses yang terjadi pada proses pengambilan data. Nah, ini yang tadi saya maksudkan bahwa seorang DBA itu walaupun sudah dibantu oleh komputer, tetapi mereka mempunyai andil sangat besar untuk langkah-langkah awal pembuatan database. Nah, khususnya apa? Khususnya ada 4 hal ini, perencanaan database. Nah, perencanaan database ini biasanya dilakukan melalui proses DFD atau proses normalisasi dan juga ERD. Ada juga yang lain, kalau yang berbasis objek nanti ada lagi tersendiri. Tapi umumnya yang biasanya berkaitan dengan database itu melalui proses-proses ini. Mengenai DFD itu akan dibahas lebih lanjut pada saat pembahasan mata kuliah perancangan sistem informasi, sedangkan normalisasi dan ERD harusnya sudah pernah didapatkan waktu membahas sistem database atau sistem basis data. Ya, data apa, normal 1, normal 2 sampai normal 3, bahkan sampai normal 7. Kalau ERD ini membuat hubungan tadi ya, hubungan atau integritas antara satu tabel dengan tabel yang lain pada sebuah database. Kemudian yang berikutnya adalah penerapan database, ini membuat databasenya serta menetapkan dan menegakkan kebijakan. Ya, maksudnya siapa-siapa yang nanti boleh memasukkan data ke dalamnya, kemudian juga berkaitan dengan tipe data yang digunakan. Apakah ini tipenya numerik, apakah ini tipenya karakter, tanggal dan sebagainya. Kemudian operasional database. Nah, supaya database ini bisa dimanfaatkan tentunya perlu dibuatkan sebuah training atau program pendidikan ya, menyediakan juga support pada pengelolaan database. Nah, yang terakhir adalah berkaitan dengan keamanan database. Ini memantau kegiatan-kegiatan yang terjadi di database tersebut. Ya, karena bisa jadi ada pihak luar yang barangkali mencoba untuk masuk. Nah, si DBA ini bisa bisa mengontrol ya, memantau melalui file-file log yang ada pada database tersebut. Nah, ini seorang DBA tugasnya nanti ada 4 hal ini yang utamanya. Ya, mengenai DBMS atau perangkat lunak database sendiri itu sudah cukup lama ya. Ini gelombang 1. Ini ada namanya IDS dari General Electric, kemudian ada IMS dari IBM, System 2000 dari Intel. Ini harganya bahkan waktu itu $100.000 ya. Nah, kalau sekarang mungkin dikurskan hampir 1 M ya, 100.000 kali 14.000. Nah, 1,5 mendekati itu angkanya. 1,5 M hanya untuk sebuah software. Jadi harga software itu bisa lebih mahal daripada hardware-nya itu sendiri. Oke, kemudian gelombang kedua relasional, ini sudah ada konsep-konsep untuk terhubung satu dengan yang lain. Ada SQL dari QBE, Query by Example dari IBM. Kemudian muncul Oracle ini untuk penggunaan di komputer mainframe. Kemudian untuk pemanfaatan database di komputer mikro atau PC itu cukup populer pada saat muncul DBIS2
dan apa namanya, lebih banyak lagi penggunanya pada saat muncul The Beast 3 Plus. Setelah itu muncul VOOC Pro dan sebagainya yang mungkin teman-teman pernah mendengarnya ya, populernya The Beast 3 Plus. Ini dari Asontec yang sekarang berubah namanya menjadi Borland International. Ini tahunnya berapa ya? IDS dari General Electric. Ya, tahun 60-an kalau nggak salah ini ya, tahun 60-an ya. Di sekitar tahun 60-an untuk apa namanya, awal pertama kali sebuah sistem DBFS itu diperkenalkan. Nah, sampai sekarang umumnya menggunakan DBMS yang memang memanfaatkan relational database. Ya, kemudian elemen-elemen utama yang ada pada DBMS itu paling tidak ada yang namanya DDL, Data Description Language. Ya, dia berfungsi untuk mengubah kamus data menjadi skema database. Nah, semua DBMS pasti memiliki yang namanya DDL. Nanti teman-teman akan mengenal ada dua, atau mungkin dulu pernah belajar yang di pengantar bahasa query ya. Jadi ada DDL dan juga ada DML, Data Description Language, dan juga ada Data Manipulation Language. Nah, DDL ini yang menerjemahkan tipe data tadi. Ada tipe karakter, tipe teks, tipe numeric, tipe currency, tipe single, double, datetime. Nah, ini dari DDL itu yang menerjemahkan. Ya, kemudian yang kedua juga punya yang namanya performance statistic processor. Nah, dari data statistik ini, performance statistik ini nanti akan bisa diketahui data apa yang sedang dibuka dan oleh siapa serta kapan. Nah, inilah kelebihan dari DBMS, terutama yang database server ya, itu akan dapat ditemukan catatan log ya mengenai penggunaan dari database tersebut. Jadi kita bisa mentrace, bisa mengetahui database ini saat ini siapa yang buka, siapa yang menggunakan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah modul backup atau recovery. Jadi kerusakan pada sebuah data itu pasti akan terjadi entah kapan ya, karena sesuatu hal. Apakah karena human error ataukah karena sistem. Ya, misalnya kejadian bencana ya, itu kan tidak bisa diprediksi. Ya, kejadian mungkin karena arus listrik ya, mungkin karena konslet dan sebagainya, itu juga sangat terjadi di kemudian hari. Atau bahkan mungkin karena pihak ketiga, ada orang yang masuk kemudian mencoba mengotak-atik isi dari database tadi. Nah, maka untuk mengantisipasi hal-hal tersebut ada yang namanya modul backup atau recovery. Backup ini membuat tiruannya, membuat cadangannya. Dengan recovery ini mengembalikan lagi data ke semula. Ya, mengembalikan lagi data ke semula. Jadi pada sebuah DBMS punya dua fungsi ini. Dan ini bisa dibuat secara manual, ya, kita backup manual, atau juga bisa di backup otomatis, terschedule, terjadwal. Misalnya setiap tanggal 1 misalnya, atau setiap pukul 12 malam, maka backup otomatis terlaksana misalnya. Nah, ini ada pada bagian dari database server tadi. Kemudian yang terakhir juga ada fungsi yang namanya manager database. Ya, ini elemen yang paling penting yang nanti berkaitan dengan query. Ya, query dari database atau permintaan dari database tadi. Dan sifatnya adalah main memory resident, jadi menetap pada tabel atau pada database yang bersangkutan. Dan ini yang paling banyak dipakai nantinya, permintaan-permintaan dari database. Misalkan seperti teman-teman melihat pada semester ini jadwal pada siakat apa saja, atau bisa kita cari misalnya
yang mengikuti mata kuliah X di kampus A misalnya, di kampus B. Nah, ini karena fungsi dari query language, dan ini melibatkan yang namanya perintah SQL tadi, structure query language. Nah, ini elemen-elemen yang ada pada sebuah DBMS. Ya. Oke. Nah, barangkali itu dulu untuk kesempatan di pertemuan kedua ini. Untuk materi berikutnya akan kita share kembali pada pertemuan yang akan datang. Jika ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, silakan bisa komentar baik di YouTube ataupun di Siakat, atau juga bisa melalui grup WA yang sudah ada pada Siakat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu, ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa review pada pertemuan ini supaya tercatat kehadirannya.